Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan rumah di Desa Sukamaju Ciamis rusak akibat pergerakan tanah. Warga memilih mengungsi karena curah hujan masih tinggi. Bermaksud menolong rekannya yang tenggelam, 3 pekerja malah sama-sama tenggelam hingga tewas di danau buatan di kawasan industri di Cikarang. Fakta baru pembunuhan mayat dalam koper. Pelaku sempat menemui keluarga korban di Bandung sehari setelah menghabisi korban dan melarang keluarga melapor ke polisi. Ya, 3 orang tewas tenggelam di sebuah danau buatan di kawasan industri di Kabupaten Karawang. Ketiga korban berprofesi sebagai pekerja proyek ini diduga tenggelam saat sedang membersihkan diri di tepi danau. Ketiga korban, Winarso, Aris Sutrisno, dan Anto, merupakan warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tewas tenggelam di danau buatan di kawasan Karawang International Industry City, Kamis dini hari. Peristiwa terjadi pada Rabu malam hingga Kamis dini hari, di mana ketiganya sedang membersihkan diri atau mandi di tepi danau proyek kawasan KIIC, Desa Marga Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Pada saat kejadian, salah satu korban atas nama Winarso terpleset ketika hendak mengambil air wudhu di tepi danau. Winarso yang tidak bisa berenang lantas ditolong oleh korban lainnya yang naas juga malah ikut tenggelam bersama. Tim gabungan dari BPBD Karawang, Kepolisian, TNI, dan SAR melakukan pencarian selama 3 jam. Ketiga korban akhirnya ditemukan Kamis dini hari dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi menggunakan jangkar karena korban jaraknya tidak begitu jauh karena posisinya memang tenggelam di danau yang memang airnya tidak begitu deras. Jadi kurang lebih 1,5 jam mungkin proses evakuasi, akhirnya korban ditemukan 3 orang tersebut dalam keadaan meninggal dunia. Ketiga jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang. Samsu Nursa melaporkan dari Karawang. Ya, mayat tukang cukur ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di sebuah kebun di kawasan Bojong Soang di Kabupaten Bandung, Rabu siang. Diduga korban sudah meninggal seminggu sebelumnya. Polisi masih menyelidiki dugaan korban tewas karena dibunuh. Warga kampung Cijagra di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung tidak menduga ada mayat di sekitar kebun milik warga. Apalagi kondisi jenazah sudah membusuk dan menyebar bau menyengat. Polisi dari Kepolisian Resor Kota Bandung yang mendapat laporan warga langsung masang garis polisi dan melakukan proses identifikasi jasad. Korban teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki. Pada tas korban ditemukan sejumlah peralatan cukur seperti gunting dan sisir, sehingga diduga korban berprofesi sebagai tukang cukur rambut. Kondisi jasad sebenarnya sulit dikenali karena sudah membusuk. Namun identitas terungkap dari KTP korban bernama Cahyudin. Diduga korban tewas seminggu sebelumnya. Jasad pertama kali ditemukan anak-anak yang sedang bermain, namun mereka mencium bau menyengat dari area kebun. Setelah ditelusuri, ternyata bersumber dari jasad manusia. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab korban meninggal. Namun dari identifikasi awal, belum ditemukan tanda bekas kekerasan. Kebetulan hasil pengecekan tadi di TKP atau di dekat sekitar jenazah data yang di dalamnya adalah cukur, gunting, sisir kecil, dan kelengkapan lainnya sebagai untuk membantu kegiatan dia atau mencukur rambut. Kapan, Pak? Tadi hasil informasi setelah Lebaran, tapi kalau ada tetangganya dia ketemu tanggal 24 itu di sekitaran Banjaran, lagi jalan, diajak bareng pulang ke sekitaran sini, dia nggak mau, jadi lebih, ya itulah. Berarti Pak ini kemungkinan berapa hari Pak ini mayat tersebut Pak? Beberapa hari? Kurang lebih semingguan lah. Jasad kemudian dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk diautopsi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.
Seorang pria harus berurusan dengan hukum setelah sebelumnya berbuat asusila dengan cara memperlihatkan organ intimnya kepada seorang anak di bawah umur yang juga merupakan kenalan pelaku di aplikasi game daring. Pria berinisial YPS berusia 27 tahun diciduk petugas di Reskrimsus Polda Jawa Barat setelah sebelumnya berbuat asusila terhadap seorang gadis berusia 13 tahun di Tasikmalaya. Asusila berawal dari perkenalan pelaku dengan korban yang juga merupakan lawan mainnya di sebuah aplikasi game daring pada bulan Februari lalu. Selain kerap meminta korban memperlihatkan foto dan video organ intimnya, usai berkenalan selama 3 bulan, pelaku yang mendapatkan nomor kontak korban juga kerap memperlihatkan video organ intimnya kepada korban. Petugas yang mendapat laporan dari keluarga korban selanjutnya melakukan penyelidikan dan meringkus pelaku di kediamannya di kawasan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Selain itu, pelaku kerap mengancam akan melukai dirinya bila permintaannya tidak dipenuhi korban. Pelaku nekat melakukan perbuatan asusila agar dapat lebih dekat dengan korban. Tersangka juga meminta foto dan video korban tanpa menggunakan pakaian dalam. Nah, jika kemauan tersangka tidak dipenuhi, tersangka mengancam atau menakut-nakuti korban dengan cara melukai diri sendiri dengan mengirimkan video tangan tersangka yang terluka atau berdarah. Selain akan dijerat dengan pasal 45 dan 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pelaku juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan Rini Mariani yang jasadnya ditemukan dalam koper di wilayah Cikarang, Bekasi. Keluarga korban sempat bertemu pelaku di kantornya sehari setelah pelaku membunuh korban. Namun keluarga tidak curiga, padahal pelaku minta keluarga tidak melapor ke polisi. Masuk berdua namun keluar sudah dimasukkan dalam koper. Nasib tragis ini menimpa perempuan bernama Rini Mariani asal Bandung. Ia dibunuh pelaku bernama Ahmad Arif di sebuah hotel di kawasan Bandung. Jasad korban yang terbungkus dalam koper kemudian dibuang pelaku di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pembunuhan keji ini meninggalkan sejumlah fakta baru. Sehari setelah membunuh korban, pelaku sempat berkantor seperti biasanya. Pelaku malah menemui keluarga korban yang datang ke kantor untuk menanyakan keberadaan korban lantaran tak kunjung pulang. Keluarga korban sama sekali tidak menaruh curiga pada pelaku. Padahal saat itu pelaku melarang keluarga agar tidak melapor kehilangan korban kepada polisi. Orang tersebut langsung menyarankan untuk tidak melaporkan kepada pihak berwajib, lebih menyuruh untuk membicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Hanya sekedar itu waktu ketemu pelaku gelagatnya kayak gimana, Kang? Kalau dari gelagatnya yang saya perhatiin biasa aja gitu, nggak menunjukkan dia punya dosa atau sudah melakukan hal jahat gitu, tidak ada sedikit pun gitu. Oh, berarti pas kejadian pelaku masih bekerja gitu, Kang? Ya, pelaku masih bekerja pada H+1 setelah kejadian gitu. Berarti hari Kamisnya? Hari Kamis. Karena yang menurut berita yang saya dengar juga kan eksekusinya dilakukannya di hari Rabu sore. Pelaku Ahmad Arif dibekuk tim gabungan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku membawa kabur uang sebesar 43 juta rupiah yang dirampas dari korban. Uang itu adalah milik kantor pusat yang sedianya disetorkan korban. Pelaku merupakan auditor di kantor pusat, sedangkan korban bekerja sebagai kasir di kantor di Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.